Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025 berjudul Kebencian Paulus dan Pertobatannya. Firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 23. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 23. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, bukakanlah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 23. Versi Perjanjian Baru, Terjemahan Baru edisi 2. Demikian sabda Tuhan. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan penugasan dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menentang Dia yang berkuasa atasmu." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi dengan pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan bersaksi kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Apa yang kuberitakan itu tidak lain dari yang telah diberitahukan sebelumnya oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bahwa dialah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, hal apa yang mendasari pertobatan Paulus? Sobat WB, seberapa seringkah engkau menceritakan kembali peristiwa pertobatanmu? Mungkin kita berpikir, pertobatan saya tidak sespektakuler Paulus, biasa saja. Tidakkah engkau sadari bahwa saat pertobatan adalah saat titik balik kehidupan kita? Dari kehidupan yang sia-sia dan tanpa pengharapan, masuk ke dalam kehidupan yang baru. Dari gelap, masuk kepada terang. Itulah sebabnya Paulus beberapa kali dalam berbagai kesempatan menceritakan pertobatannya. Dari sanalah ia dapat memberitakan kabar baik tentang penebusan dan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan lewat salib Kristus.
Paulus diubahkan dari kebenciannya yang amat sangat terhadap orang-orang percaya, menjadi Paulus yang memberitakan tentang Kristus yang dulu dibencinya. Demikian juga halnya dengan kita. Hidup kita yang sudah menerima anugerah keselamatan adalah hidup yang baru di dalam Kristus. Dan itu adalah hal yang amat berharga yang dapat kita ceritakan kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Tahukah engkau bahwa ada kuasa di dalam setiap peristiwa pertobatan yang diceritakan kembali? Bagian kita adalah menolak lupa hal yang paling berharga yang sudah kita terima. Dan bagian Tuhan lewat kuasa dan karya Roh Kudus adalah mengerjakan kehendak-Nya kepada setiap mereka yang mendengar tentang pertobatan kita. Menceritakan pertobatan kita juga mengubah kita untuk selalu mengingat dan menghargai berharganya anugerah keselamatan yang telah kita terima. Lakukan bagianmu dan alami kuasa Tuhan yang mengubahkan. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah keselamatan yang begitu besar. Ajar kami untuk terus bertobat dan hidup setia di hadapan-Mu. Biarkanlah kami selalu mengingat dan menghargai kasih-Mu yang tidak ternilai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pertobatan mengubahkan kita untuk selalu mengingat dan menghargai berharganya anugerah keselamatan yang telah kita terima.